Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh dosen pemangku mata kuliah Filsafat dan Metode Sains yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yasri MS yang telah memberikan kesempatan kepada kami berempat untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang logika dan penalaran ilmiah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami mendeliver hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Evni Ceria dan di sebelah kanan saya Yoseka Putri, di bawah saya Edo Androson, dan sebelah kiri saya Rosail Akhyari Pardomuan. Kami berempat akan berusaha untuk memaparkan konsep logika dan penalaran ilmiah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah dan peranan pemikiran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu dalam peradaban zaman kuno, ilmu dalam peradaban abad tengah, penciptaan ilmu Eropa, ilmu di zaman revolusi, zaman matangnya ilmu-ilmu, dan ilmu dalam peradaban lainnya. Nah, pada sharing kali ini, hasil diskusi kami pada kali ini kita akan membahas tentang logika atau penalaran ilmiah. Kami di sini mengutip salah satu filosofi, ya, salah satu statement dari Rudolf Carnap pada tahun 1891 sampai dengan 1970. Beliau mengatakan bahwasanya logic is the last scientific ingredient of philosophy. Jadi Rudolf Carnap ini mengklaim bahwa banyak masalah filosofis yang tampaknya mendalam seperti masalah metafisik itu tidak ada artinya karena tidak dapat dibuktikan atau disangkal melalui pengalaman. Dia menambahkan bahwa sebenarnya mereka juga merupakan masalah yang semu yang disebabkan oleh kebingungan logis dalam kita menggunakan bahasa, gitu katanya. Dan untuk lebih memahami posisi logika dalam filosofi, maka pada diskusi kali ini, kelompok 2 akan berusaha meng-arrange konsep logika dan penalaran itu dalam filsafat, ya. Pertama sekali, itu hasil diskusi kita tentang apa sih itu logika dan penalaran ilmiah. Apa itu logika? Jadi logika itu berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang artinya hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi sebagai ilmu, logika disebut dengan logika epistem atau logika scientia atau ilmu logika, ya, yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Nah, ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan ini dapat juga dengan kita artikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masuk akal. Logis nggak sih? Masuk akal nggak sih? Kayak gitu. Jadi logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, dan objek formal dari logika adalah penalaran atau berpikir yang ditinjau dari segi ketepatannya. Jadi objek materialnya adalah berpikir dari segi proses penalarannya. Objek formal logika itu adalah berpikir yang ditinjau dari segi tepat nggak sih pemikiran itu. Dan sebagai cabang filsafat, logika merupakan cabang filsafat yang praktis. Ya, praktis di sini berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan logika ini lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani, ya. Dalam usaha untuk memperkenalkan pemikiran dan pendapat-pendapatnya, para filosof Yunani para filosof Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Jadi ada satu statement lagi dari filosof yang kami dapatkan, yaitu logic is not intolerant to norm. Jadi dia tidak di sini di logika ini dia tidak ada toleransi terhadap morality, ya, terhadap perasaan dan segala macam. Jadi di sini masuk akal atau tidak, dia lurus gitu.
Jadi tidak ada di sini memasukkan ingredient dari morals. In logic there are no morals, kata Rudolf Carnap. Dan selanjutnya, logika itu dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Jadi logika dipakai untuk menarik kesimpulan dari suatu proses berpikir berdasarkan cara tertentu, yang mana proses berpikir di sini merupakan suatu penalaran untuk menghasilkan suatu pengetahuan. Jadi secara garis besarnya, itu logika dapat kita pilah menjadi dua bagian, itu ada namanya induksi dan deduksi. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat mengerti hal ini. Kalau induksi berarti kita menarik kesimpulan itu bersifat umum, ya, yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Sedangkan deduksi itu cara berpikir di mana pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan khusus. Induksi dari yang khusus kita tarik menjadi yang umum. Deduksi itu cara berpikir dari mana pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus. Jadi contohnya gimana? Kalau induksi berarti kita ada fakta. Faktanya gimana? Contoh faktanya itu ada kambing punya mata. Gajah juga punya mata. Singa punya mata. Kucing dan binatang lainnya punya mata. Jadi secara induksi kita menyimpulkan bahwa semua binatang itu mempunyai mata. Jadi dari yang khusus kita tarik kesimpulan ke yang umum. Sedangkan untuk deduksi itu malah sebaliknya. Nah, selain dari induksi dan deduksi, sebenarnya masih banyak terdapat jenis-jenis logika lainnya, yaitu ada logika deontik, logika dialektis, logika formal, informal, kategoris tradisional, logika kombinatorial, logika matematis dan simbolis, logika modal, dan logika probability dan logika simbolik. Untuk hal ini, kita persilakan kepada Bapak Edo Andrefson. Baik. Berikutnya, jenis-jenis logika. Logika menurut Delianggi 1980 dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu logika dalam pengertian luas dan sempit. Dalam arti sempit, istilah tersebut dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaian mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Yang kedua, logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif adalah suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuknya saja. Logika induktif merupakan suatu ragam logika mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus sampai pada kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi probability. Yang ketiga, logika formal dan logika material. Logika formal mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Logika material mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. Logika material mempelajari sumber-sumber dan asal pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadi pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan. Logika formal dinamakan juga logika minor, sedangkan logika material dinamakan logika mayor. Yang disebut logika formal adalah ilmu yang mengandung kumpulan kaidah dan cara berpikir untuk mencapai kebenaran. Keempat, logika murni dan logika terapan. Logika murni merupakan suatu pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu dari istilah yang dipakai dalam pernyataan dimaksud. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang dipergunakan sehari-hari. Kelima, logika filsafat dan logika matematik. Logika filsafati dapat digolongkan sebagai suatu ragam atau bagian logika yang masih berhubungan dengan sangat erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika kewajiban dengan etika dan logika arti dengan metafisika. Adapun logika matematik merupakan suatu ragam logika yang menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda atau kekaburan terdapat dalam bahasa biasa. Terima kasih Bu Ce atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari logika.
Untuk apa logika? Belum istilah logika ini muncul sejak zamannya Thales, logika tidak diperlukan. Namun dengan adanya Aristoteles yang memperkenalkan logika, di sini peran logika itu mencuat ke atas sehingga apa-apa selalu membutuhkan logika. Dan selalu orang mengatakan logikanya mana? Kemudian sebaiknya Anda berpikir dengan logika, dan banyak lagi ungkapan yang lain untuk menjelaskan keharusan kita menggunakan logika. Nah, logika ini digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika itu menyatakan bentuk inferensi atau simpulan yang berlaku atau tidak. Jadi secara tradisional, logika itu dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga dapat dianggap sebagai cabang matematika. Nah, menurut Jan Hendrik Rafar dalam bukunya Pengantar Logika, Azas-azas penalaran sistematis, kegunaan logika itu ada 6. Yang pertama adalah membantu untuk berpikir secara rasional, kemudian kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Nah, yang rasional ini maksudnya adalah kita berpikir menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat dan cocok dengan akal. Nah, sedangkan yang maksud dengan koheren di sini adalah apa-apa yang kita pikirkan itu semuanya saling berhubungan. Nah, kemudian kegunaan logika yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa kita dan mendorong kita untuk berpikir secara sendiri atau mandiri dengan menggunakan azas-azas yang sistematis. Selanjutnya, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kita dari kesalahan dalam berpikir, kekeliruan, kemudian dari kesesatan. Yang terakhir adalah mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Nah, kita ini adalah masyarakat yang ilmiah, Bapak Ibu. Jadi artinya kita adalah masyarakat kosmopolitan, di mana masyarakat kita selalu melibatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya logika itu harus kita gunakan. Nah, setidaknya dengan logika, kita akan mudah dalam menghindari sesat pikir. Kita akan mudah dalam memberikan argumen atau alasan, dan yang terpenting kita akan mudah untuk berpikir secara ilmiah. Nah, kemudian lagi, apa yang telah diuraikan di atas tadi, kita dapat mengerti mengapa ilmu pengetahuan itu harus mempelajari logika. Karena tanpa logika, ilmu pengetahuan tersebut tidak akan mencapai kebenaran yang benar. Nah, tidak ada ilmu pengetahuan tanpa logika. Jadi, ini pernyataan dari Aristoteles, bahwa logika itu merupakan suatu alat atau master key untuk mencapai kebenaran. Nah, sejak saat itulah Aristoteles dikenal sebagai bapak logika. Nah, kemudian lagi, kita contohkan penggunaan logika di berbagai bidang, misalnya seperti bidang hukum, ekonomi, kedokteran. Logika ini sangat berguna setidaknya untuk menyelaraskan dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak tadi yang dapat diterapkan dalam semua lapangan ilmu pengetahuan lainnya. Dan bahkan bagi ilmu pengetahuan, filsafat logika adalah syarat wajib untuk bisa memasuki dunia filsafat. Nah, seseorang yang bekerja di bidang hukum misalnya, dengan pengetahuan logika, ia akan mudah untuk melakukan penalaran hukum atau legal reasoning tentang peristiwa yang tengah dihadapinya. Nah, bagi seorang hakim, logika sangat diperlukan terutama dalam menyusun sebuah keputusan, sebab tanpa logika, seorang hakim akan sesat dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Jadi akibatnya akan terjadi ketidakpastian hukum. Nah, inilah fungsi dari logika, di mana setiap wilayah itu memerlukan logika. Satu alasannya kenapa setiap wilayah ilmu pengetahuan itu memerlukan kajian dari logika, karena logika dapat membimbing daya pikir atau kemampuan berpikir logis dan kritis, serta dapat mengembangkan daya intuitif manusia itu untuk berdaya nalar dan berpikir secara kreatif. Jadi dapat saya simpulkan, kegunaan logika dapat dikatakan untuk membedakan cara berpikir dari yang tepat, cara berpikir yang tepat dari yang tidak tepat. Kemudian memberikan metode dan teknik untuk mengkaji ketepatan cara berpikir. Kemudian lagi merumuskan secara eksplisit azas-azas berpikir yang sehat dan jernih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Metode penalaran. Secara umum ada 4 metode penalaran, yaitu induksi, deduksi, abduksi, dan dialektika.
Dua model penalaran pertama adalah model yang paling umum digunakan dalam dunia ilmiah. Berikut bisa kita jelaskan tentang keempat model penalaran tersebut. Pertama, induksi. Induksi bergerak dari seperangkat fakta yang diobservasi secara khusus, lalu ditarik pernyataan yang bersifat umum tentang fakta dari seperangkat sebab serta menuju kepada akibat atau sebaliknya. Sehingga bisa dipahami bahwa induksi adalah proses penalaran atau penarikan kesimpulan di mana benar tidaknya sebuah pernyataan atau proposisi ditentukan oleh pengalaman. Kebenaran atau kesalahan penarikan kesimpulan pada penalaran ini ditentukan oleh pengalaman atau fakta, baik melalui verifikasi atau falsifikasi. Pernyataan atau klaim empiris disebut juga dengan pernyataan a posteriori, sebagaimana yang bisa kita lihat pada gambar yang ditampilkan. Yang kedua, deduksi. Deduksi adalah proses penalaran yang berawal dari sebuah generalisasi atau hal yang bersifat umum, lalu dirumuskan kesimpulan yang lebih khusus. Kebenaran atau kesalahan sebuah pernyataan atau proposisi tidak ditentukan oleh pengalaman atau pengamatan. Pernyataan atau klaim deduktif disebut juga dengan klaim a priori, itu tanpa pengalaman. Kemudian penalaran abduksi. Abduksi adalah sebuah bentuk pembuktian berdasarkan silogisme. Pembuktian ini diawali dari sebuah kasus tertentu menuju sebuah penjelasan yang mungkin tentang kasus itu. Penalaran abduksi tidak memberikan kepastian mutlak, melainkan berupa kemungkinan. Karl Raimund Popper mengatakan bahwa teori trial and error sama dengan abduksi ini. Penalaran ini digunakan untuk memecahkan masalah secara lebih sederhana dan cepat ketimbang metode siklus empiris. Pembuktian ini lebih lemah sesungguhnya dibandingkan pembuktian induktif dan deduktif. Yang keempat, dialektika. Metode dialog digunakan oleh Socrates di masa yang sudah sangat lama dan Hegel dan juga muridnya Marx di masa lebih modern sekitar 1800-an. Socrates mengajak orang untuk mengajukan pendapatnya. Menurut Socrates, melalui dialog akan diperoleh atau diungkapkan kekurangan atau ketidakbenaran pengetahuan, lalu hasil dari pendapat itu akan dapat dirumuskan suatu kebenaran. Metode Socrates ini dikenal dengan dialektike, teknik atau seni berdialog. Dengan berdialog dapat dilakukan proses pertama membandingkan, yang kedua menyisihkan, kemudian ketiga memperjelas, yang keempat menerima atau menolak, yang kelima menarik pengertian umum atau definisi. Metode Socrates ini mencoba menjernihkan keyakinan orang, menjernihkan konsep dan pengertian, meneliti apakah seseorang memiliki konsistensi internal atau tidak. Metode ini membongkar hal yang tidak konsisten dan tidak jelas. Karena itu, di samping disebut sebagai metode dialektika, metode ini juga disebut juga metode kritis. Hegel memperkenalkan metode dialektika triade, yaitu serangkaian proses dialektis yang terdiri dari 3 tahap. Bagaimana gambar yang terlihat, yang pertama yaitu tesis 1, kemudian dihadapkan dengan antitesis 1. Kemudian ia akan melahirkan sintesis. Sintesis ini kemudian menjadi tesis kedua. Tesis adalah suatu konsep universal yang abstrak sebagai titik tolak. Antitesis adalah kontradiksi atas tesis. Adapun sintesis adalah penyatuan konsep hasil pertentangan antara tesis dan antitesis. Skema dialektika Hegel digambarkan sebagaimana yang terlihat. Ketika tesis kemudian dihadapkan dengan antitesis, melahirkan sintesis, begitu seterusnya, sampai didapatkan sebuah kejernihan terhadap sesuatu hal. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Edo, Bu Yosi, dan Pak Rosail. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah penyajian materi kami tentang logika dan penalaran ilmiah. Kami yakin materi ini masih banyak
celah ya untuk didiskusikan. Untuk itu kami mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dan juga kepada dosen pembina kita yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yasri MS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enemy is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, man, or the blast the block. Enemy is not an option. We all listen now, we go dance and start.